Tanpa kita sadari, nyatanya kelapa sawit memberikan kontribusi cukup besar bagi kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanaman dengan nama latin Cuinensis jack ini merupakan salah satu tanaman yang menghasilkan berbagai macam produk turunan seperti sodium lauryl sulfat, gliserin, emulsifer, dan banyak lagi. Produk turunan ini digunakan dalam berbagai jenis industri. Namun di balik semua kenikmatan itu, terdapat proses panjang di baliknya. Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar yang menghasilkan 40 juta ton per tahunnya, serta merupakan komoditi ekspor dengan keuntungan mencapai 321 triliun. Pertamina akhirnya memproduksi bahan bakar nabati yang 100% dari minyak kelapa sawit. Kelapa sawit juga alhamdulillah sampai saat ini membantu komoditas tambahan. Seiring berjalannya waktu, ekspansi kebun kelapa sawit semakin meluas dan berpotensi besar mengakibatkan timbulnya persoalan lingkungan seperti meningkatnya degradasi hutan dan peningkatan emisi karbon. Laju deforestasi atau alih fungsi hutan nyaris sulit dibendung. Kami jaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar, buat saya tuh luka. Masyarakat adat menerima ganti rugi Rp100.000 untuk 1 hektar hutan adat mereka. Makin lama resapan airnya makin kurang dan ya itu tuh bisa menjadi salah satu penyebab kebakaran hutannya itu. Banyak sekali hewan-hewan yang di sana itu pindah mengganggu penduduk seperti kemarin itu ada harimau yang masuk ke rumah warga. Lalu bagaimanakah pemerintah menanggapi hal tersebut? Dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi baru yaitu membatasi pemberian izin untuk membuka lahan baru bagi perusahaan sebagai upaya untuk melindungi 66,3 juta hektar hutan primer dari penurunan emisi karbon, deforestasi hutan, dan degradasi hutan. Dengan demikian, untuk membantu memenuhi kebutuhan minyak sawit dunia tetapi juga meminimalisir deforestasi hutan, itu bukan tentang membuka lahan hutan primer untuk membentuk perkebunan baru, tetapi juga bagaimana kita memanfaatkan lahan yang sudah ada dan mengoptimalkan produktivitasnya dengan bantuan teknologi. Teknopalm adalah sebuah teknologi gagasan kami yang dapat membantu petani kelapa sawit dalam mengelola perkebunan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh. Citra satelit Spot 7 dengan resolusi spasial mencapai 1,5 meter dalam posisi nadir, termasuk dalam kategori citra dengan resolusi spasial sangat tinggi dan tersedia selalu update untuk seluruh wilayah Indonesia dan sangat bermanfaat dalam bidang agrikultur. Teknopalm secara otomatis mengunduh citra dan melakukan clipping pada wilayah yang telah teregistrasi ke sistem. Data citra tersebut kemudian dilakukan koreksi radiometrik dan geometrik untuk memperbaiki kualitas citra. Dengan menggunakan informasi panjang gelombang yang selanjutnya disebut spectral signatures, diolah dalam suatu algoritma yang dapat mengembangkan pemahaman mengenai pattern recognition untuk mengenali wilayah perkebunan kelapa sawit yang menjadi area of interest. Selanjutnya, nilai tersebut dihitung dalam sebuah fungsi matematika untuk mendapatkan nilai NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index. Indeks vegetasi atau NDVI adalah indeks yang menggambarkan tingkat kehijauan suatu tanaman. Nilai dari NDVI akan selalu berada pada angka negatif 1 hingga 1. Semakin kecil nilai NDVI dari vegetasi, maka kemungkinan terjadi gangguan kadar air pada tanaman, atau sakit, bahkan kematian pada vegetasi tersebut. Dari hasil perhitungan NDVI tersebut, kemudian dilakukan klasifikasi petak-petak kebun yang sakit dan sehat. Hasil klasifikasi tersebut kemudian divisualisasikan ke dalam tampilan peta agar lebih mudah dipahami sehingga petani bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Aplikasi Teknopalm dirancang untuk dapat digunakan secara mudah menggunakan perangkat elektronik seperti telepon seluler, komputer, atau dapat diakses melalui web oleh semua pihak yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Fitur utama Teknopalm adalah fitur analisis, yaitu berisi hasil analisis tentang kesehatan perkebunan meliputi kesehatan tanaman, hama, kesuburan tanah, dan kebutuhan air. Dengan adanya fitur ini, pengelola bisa memberikan tindakan yang lebih efektif dan efisien sehingga produktivitas minyak sawit meningkat. Dengan menggunakan data kepemilikan kebun sawit yang tercatat di Dinas Perkebunan,
pemerintah melakukan sosialisasi kepada seluruh pemilik kebun untuk menggunakan Technopalm. Selain dapat meningkatkan produktivitas minyak sawit, pengguna Technopalm juga mendapatkan jaminan oleh pemerintah berupa perlindungan lebih terhadap kebun yang dimiliki, serta bantuan gratis apabila terdapat kecelakaan dalam pekerjaan. Technopalm dalam mencapai tujuannya terdiri dari 3 tahap. Dalam 3 tahun ke depan, merupakan tahap produksi yakni proses menciptakan aplikasi Technopalm hingga layak digunakan oleh pengelola kebun dan sudah mendapat izin pakai oleh pihak berwajib. Selanjutnya, 5 tahun ke depan Technopalm telah mencapai tahap ekspansi, yaitu semua stakeholder yang terlibat telah menggunakan aplikasi Technopalm. Mitra yang terhubung dalam Technopalm antara lain pemilik dan pengelola kebun sawit, BUMN, Dinas Perkebunan, dan pihak-pihak lainnya. Gagasan ini turut mendukung program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta nomor 9 yaitu infrastruktur industri inovasi. Gagasan ini tentu dapat direalisasikan dalam jangka panjang untuk membantu mensejahterakan rakyat, menjaga kondisi hutan, memperbaiki regulasi pemerintah, dan meningkatkan produktivitas kelapa sawit Indonesia. Technopalm, solusi pengoptimalan produktivitas kelapa sawit untuk mencegah peningkatan degradasi hutan Indonesia.